Shalom dari studio Gereja Masyiat Hari ke-7 Daerah Conference Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-8. Tetapi sebelum kita mempelajarinya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus boleh ada di setiap hati dan pikiran kami, agar lewat pelajaran sekolah Sabat kami boleh memahami dengan benar, menguatkan iman kami, dan kami boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pastikan bahwa kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat ini di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Mari kita melihat sambungan pelajaran yang ke-7, di mana dengan judul mengajar para murid bagian yang kedua. Kita akan melihat teks ayat atau ayat tema dalam pelajaran sekolah Sabat ini terdapat di dalam kitab Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Ayat ini berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, mari kita akan melihat rangkuman dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Dalam rangkuman pelajaran ini, dari poin ke poin kita melihat bahwa ternyata dalam pasal-pasal sebelumnya yang telah kita pelajari, Markus menekankan pemikiran yang dikatakan Yesus dalam khotbahnya tentang kerajaan Allah. Namun dalam pasal 10, Markus menulis dalam kerajaan Allah terhadap hati orang-orang yang telah menerima prinsip-prinsip kerajaan Allah itu ke dalam kehidupan mereka. Kemudian juga kita melihat bahwa Markus juga menuliskan bagaimana kita juga dapat mengalami kerajaan itu sambil menunggu perwujudannya yang mulia terakhir atau di akhir zaman. Kita melihat pelajaran yang sangat luar biasa. Dalam pelajaran ini tema-tema yang diangkat dalam pelajaran yang ke-8 ini. Nah, pelajaran kita pekan ini membahas pertanyaan tentang bagaimana kita dapat memasuki kerajaan Allah. Kemudian kita juga melihat tantangan-tantangan yang dihadapi orang-orang dalam kehidupan mereka untuk memasuki kerajaan itu atau untuk merasakan kerajaan itu sekarang. Kemudian kita melihat bahwa dalam poin ini juga dikatakan bahwa pelajaran pekan ini ada beberapa hal yang sangat penting. Nah, Markus memberikan gambaran bahwa orang yang ingin masuk dalam kerajaan Allah harus mempunyai sifat alamiah seperti anak kecil. Kemudian juga Allah memanggil orang kaya dan juga orang miskin untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Menarik saudara-saudara. Kemudian juga untuk mengalami kerajaan Allah sekarang kita harus mengingat beberapa prinsip tertentu. Nah, pertanyaan, bagaimana seharusnya warga kerajaan Allah hidup dalam persekutuan satu sama lain? Saya ulangi pertanyaan ini. Bagaimana seharusnya warga kerajaan Allah hidup dalam persekutuan satu sama lain? Nah, hal ini sekarang menjadi perhatian utama kita, saya dan saudara-saudara. Mari kita melihat. Pertama-tama kita perhatikan bahwa frase di antara kamu. Nah, di sini ditekankan dalam bagian Markus pasal 10 ayat 31, di mana menghubungkan pembahasan sebelumnya
mengenai harta benda dengan pembahasan mengenai hubungan. Kemudian Yesus juga mengatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dengan kata lain, masuk ke dalam kerajaan Allah tidak didasarkan pada hierarki manusia. Kemudian, bahwa untuk mengilustrasikan hal ini, mari kita sejenak melihat kisah Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan mereka ke Yerusalem. Para murid mengira Yesus akan pergi ke Yerusalem untuk mendirikan kerajaan Allah. Maka dua orang di antara mereka memohon kepadanya, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Kita boleh lihat di dalam Markus pasal 10 ayat 37. Apakah Anda melihat bahwa para murid tidak meminta untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Sebaliknya mereka meminta untuk mendapatkan posisi utama di dalamnya. Dalam jawabannya, Yesus menjelaskan bahwa para pengikutnya yang ingin memasuki kerajaannya akan mendapat berkat. Saudara-saudara, yang terakhir dalam pelajaran ini, di mana dalam Markus pasal 10 ayat 38 sampai 40, di sana Yesus mengatakan sekali lagi, menekankan bahwa kerajaannya mencakup cawan penderitaan, bukan hidup sebagai penguasa atas kehidupan orang lain. Dalam Markus pasal 10 ini mengatakan, menjelaskan secara spesifikasi bagaimana seharusnya sikap yang benar dari para pemimpin di komunitasnya. Kemudian dalam pelajaran ini juga dikatakan kewargaan kita dalam kerajaan Allah, khususnya bagi mereka yang menduduki jabatan terdepan, menunjukkan kehidupan yang penuh pengorbanan dan pelayanan. Bukannya kehidupan yang mendominasi orang lain. Yesus adalah teladan yang harus kita ikuti. Saudara-saudara, sangat luar biasa pelajaran sekolah sahabat ini. Pastikan bahwa kita akan dalami lebih banyak ketika kita akan mendiskusikan di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Kita akan tutup ringkasan pelajaran ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih ketika kami mempelajari rangkuman pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Roh Kudus akan memeteraikannya dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.